Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, praktikum pemrograman web 1. Sebelumnya kita sudah membuat database, membuat tabel, menambah data, dan bisa menampilkan basis data itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang manipulasi database selanjutnya, yaitu insert di dalam PHP. Jadi ini beberapa akan kita pakai di fungsi-fungsi sebelumnya. Jadi di dalam itu akan menampilkan basis data yang sudah kita create. Ya, langkah sebelumnya kita start Apache dan MySQL-nya, pastikan bahwa dua-duanya sudah di start. Terus untuk melihat basis data yang sudah kita pakai, kita klik basis datanya dan melihat di PHP My Admin. Terus ini posisi di view-nya, jadi data di sebelumnya. Terus langsung saja untuk menambahkan create, fungsi create dalam PHP kita tambahkan yang berwarna biru ini, yaitu setelah daftar karyawan di sini. Berwarna biru kita blok, kita copy, terus kita tambahkan di dalam view.php. Di baris yang ketiga itu ya kita enter, terus kita pastekan seperti ini, terus kita simpan. Selanjutnya kita refresh untuk melihat perubahan. Di situ sudah ada tombol tambah data. Tombol tambah data yang di mana fungsi yang barusan kita bikin itu akan menampilkan tombol tambah data. Terus selanjutnya itu adalah kita buat file tambah.php. Kita copy, kita masuk notepad, terus new, kita pastekan seperti ini, terus kita simpan. Kita beri nama, posisinya ada di web ya. Terus save as tab-nya adalah all tab. Terus file name-nya adalah tambah.php. Kita save seperti ini, terus kita simpan ya. Terus nanti hasilnya seperti ini, form tambah data karyawan. Kita lihat, kita coba refresh, terus klik tambah data, maka akan muncul form tadi. Di URL-nya juga sudah berbunyi tambah.php. Oke, kita back, terus kita lanjutkan ke file insert-nya, file insert.php. File insert di sini ada dua, versi 5 dan versi 7. Disesuaikan. Pastikan bahwa Anda tahu posisi versi PHP Anda. Nah, jika belum tahu, saya coba akan mengulanginya untuk bagaimana melihat versi PHP. Kita buka browsernya, kita tab, kita ketikkan localhost, terus klik PHP info. Nah, di sini saya menggunakan PHP versinya adalah 7.3.29. Oke, kita close saja. Berarti kita menggunakan versi yang ke-7. Ini berarti kita copy dulu. Kita new di dalam notepad plus ya, namanya insert.php ya. Kita pastekan, terus kita simpan dengan nama insert.php. Save as tab-nya adalah all tab. Ya, seperti itu. Kita klik save, terus coba kita jalankan. Kita refresh dulu, kita klik tambah data, maka akan muncul form. Kita isi nama Zaki, alamatnya adalah Pekalongan, jabatannya adalah manajer. Terus kita isi file tersebut, kita klik simpan. Nah, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan akan ada link kembali ke view. Kita klik, maka akan muncul data tersebut. Zaki, nama tukangan, jabatannya adalah manajer.
Untuk memastikan data masuk atau tidak, kita lihat di phpMyAdmin, kita klik posisi ini sebelumnya masih 2 ya, klik jelajahi, maka akan muncul data tersebut. Jaki, alamat Pekalongan, jabatannya adalah manajer. Maka data di sini sudah masuk di dalam database kita. Oke, maka tampilannya sesuai dengan database yang ada. Baik, saya akan mencoba menjelaskan di sini. Di dalam langkah yang pertama, kita menambahkan sebuah tombol di dalam view.php di baris yang keempat berarti ya, setelah daftar karyawan. Itu yang berwarna biru yaitu center, form, method, isinya adalah tambah data, metodenya post, dan actionnya adalah tambah.php. Nah, di dalam terus input tipenya adalah submit, value-nya adalah tambah data. Itu yang akan muncul di dalam tombolnya, berisikan adalah tambah data. Nah, untuk form ini itu karena ada tambah.php, berarti kita harus membuat file baru yang bernama tambah.php. Actionnya tambah.php, metodenya adalah post, maka dia akan muncul seperti tombol tadi. Terus di dalam file tambah.php isinya ini, jadi center, form, tambah data, karyawan, heading 1. Maka kalau di dalam tampilannya dia akan heading 1, tambah data, karyawan. Terus HR, baris ya. Terus echo form method post, dan actionnya adalah insert.php. Berarti ingat, form itu bertipe 2 di dalam web, yaitu post dan get, dimana itu sudah saya jelaskan di sebelumnya. Metode post, actionnya adalah insert.php. Post itu apa, get itu apa, silakan Anda pelajari di materi sebelumnya. Terus untuk actionnya di sini insert.php, berarti kita harus mempunyai file baru namanya insert.php. Terus ada tombol submit, yaitu isinya adalah simpan, tipenya submit. Nah, ini actionnya adalah insert.php, maka kita harus create file baru namanya file insert.php. Terus kita buat isian yang pertama, yaitu nama. Di sini yang pertama adalah nama, input tipenya adalah teks, isian, terus name-nya adalah nama. Nama adalah variabel yang akan kita kirim, kita eksekusi di dalam file insert.php. Yang kedua adalah alamat, input tipenya teks, sama ya, sama seperti nama, name-nya adalah alamat. Berarti yang pertama variabel nama, yang kedua adalah variabel alamat. Yang ketiga adalah jabatan, isian jabatan, input tipenya adalah teks, name-nya adalah jabatan, yaitu variabel jabatan. Berarti kita 3 variabel, nama, alamat, dan variabel jabatan, yang akan kita proses di dalam insert.php. Terus input tipe submit, value-nya adalah simpan. Ini untuk mengirim variabel-variabel yang akan kita isi di dalam form tersebut. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini juga bisa Anda pakai menggunakan HTML. Jadi bisa menggunakan HTML biasa karena basicnya adalah HTML. Tapi karena ini PHP, kita biasakan menggunakan PHP biar lebih terbiasa menggunakan PHP dengan menginputkan kata echo di sana.
echo, jadi dia akan menampilkan sintak-sintak HTML-nya mengeksekusi. Oke, actionnya, karena actionnya insert.php, maka kita harus buat create insert.php. Ini insert PHP ada dua, yaitu 5 dan 7. Kita coba menjelaskan yang 5. Yang pertama adalah include koneksi.php, jadi mengacu kepada file koneksi.php di pertemuan sebelumnya. Koneksi.php itu berfungsi untuk menghubungkan ke database server dan menyeleksi database-nya. Terus variabel yang pertama adalah variabel nama. Variabel nama di sini dia adalah isinya adalah variabel post al nama, mengambil dari form tambah.php name nama. Kita akan mengeksekusi variabel tersebut. Yang kedua adalah variabel alamat. Alamat adalah variabel post dari alamat. Itu variabel yang kedua. Ditambah .php dari name-nya adalah alamat. Terus yang ketiga adalah variabel jabatan. Isinya adalah variabel post jabatan, sama seperti nama dan alamat, mengambil dari file tambah.php yaitu jabatan. Terus selanjutnya adalah variabel insert. Kita buat variabel baru namanya variabel insert, yaitu MySQL query. Fungsi MySQL query adalah untuk eksekusi baik DDL maupun DML di dalam PHP. Isinya adalah insert into karyawan, menambahkan data ke tabel karyawan di nama, field alamat, dan field jabatan. Tabel karyawan, nama, alamat, dan jabatan. Terus value-nya yaitu variabel nama mengacu ke post nama, variabel dengan field nama ya. Terus variabel alamat di field alamat, variabel jabatan di field jabatan. Nah, untuk ini pastikan urutannya juga sesuai antara nama fieldnya dan value-nya. Apakah harus urut? Tidak, yang penting sesuai. Jadi biar pengisiannya sesuai, nama ke nama, alamat ke alamat, jabatan ke jabatan. Jadi harus sesuai, tidak harus urut tetapi harus sesuai. Walaupun tidak error, tetapi akan menjadikan salah insert. Jadi insert salah logic. Karena sekali lagi saya singgung bahwa error di dalam program ada dua, yaitu error logic dan error code. Error code itu akan terlihat, tapi error logic itu adalah tidak terlihat. Terus kita kondisikan if insert. Jika variabel insert itu bernilai benar, maka akan memunculkan echo data berhasil disimpan, BR break, ref akan menuju link ke view.php. Isinya adalah kembali ke view, tutup variabel a. Jadi jika benar dia akan mencetak data berhasil disimpan, dan akan ada link di bawahnya yaitu kembali ke view. Terus tutup kurawal, terus else. Jika tidak, jika variabel insertnya bernilai salah, maka akan munculkan data gagal disimpan, break, ref tambah.php dengan keterangan kembali ke form. Itu jika salah, posisi MySQL query-nya salah, tidak sesuai, maka akan menampilkan itu data gagal disimpan. Nah, untuk versi yang ketujuh, perbedaannya adalah di MySQL query, ada i di sana. Kalau di sini hanya MySQL query, di sini menggunakan MySQL query dan variabel con, koma. Variabel con mengacu ke koneksi. Di sini koneksi.php yaitu variabel con ini. Karena di dalam grid-nya ada include koneksi.php. Di sini saya menggunakan MySQL query karena menggunakan PHP versi 7.
seperti ini. Jadi itu perbedaannya. Untuk insertnya sama, value-nya juga sama dengan versi 5, hanya perbedaannya di situ. MySQLi dan variabel count. Itu yang membedakan versi PHP-nya. Itu ya, jadi pastikan bahwa Anda sudah tahu versi PHP yang Anda gunakan. Itu penting untuk mengetahui bahwa PHP yang Anda gunakan itu PHP versi berapa, biar tidak terjadi error. Nah, di sini untuk MySQL query di sini juga isinya adalah bisa DDL, bisa DML, data definition language maupun data manipulation language. Jadi silakan Anda pastikan. Oke, kita coba nama di sini. Kita coba lagi. Susan, alamatnya adalah Kudus, jabatannya adalah staff. Kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Kembali ke view, maka sudah muncul Susan, alamatnya Kudus, dan jabatannya adalah staff. Kita lihat di PHPMyAdmin-nya, posisi Susan sudah masuk. Terus ID karyawannya sesuai ya, jadi urut, karena kita menggunakan auto increment di dalam field ID karyawan dan menggunakan primary. Oke, itu mungkin penjelasan saya untuk insert atau create di dalam CRUD PHP MySQL. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Terima kasih. Saya akhiri materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.